mengawali dari kata bijak Arab yang disebut dengan mahfudot, yaitu yang pertama adalah barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Man arafa bu'da syafari isa'ada. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Kali ini kita coba menghadirkan tema yaitu tentang kuliah, antara kuliah, kerja, atau nikah. Karena dari tema ini mungkin cocok banget buat anak-anak SMA. Menjak acara utama yaitu isi dengan tema antara kuliah, kerja, atau nikah yang akan disampaikan oleh Ibu Lazizah Nuraini SPD. Kepada Bu Lazizah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama berijtihad di sini. Yang pertama kali kita niatkan sebagai ibadah hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekali, suatu kebahagiaan bagi saya, suatu kesyukuran yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya. Ini ada 31 peserta, luar biasa sekali. Semoga ini mengawali langkah-langkah kita ke depan untuk suatu perbaikan-perbaikan. Karena masa depan kita tidak tahu, dan apakah masa depan kita, apakah hidup kita ini akan sebentar atau lama, kita tidak tahu, karena hanya Allah yang tahu. Namun demikian, kewajiban kita semuanya adalah mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang ada di depan kita. Ya, suatu kesyukuran, alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk teman-teman Rohis yang memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim dengan teman-teman semuanya. Ini sharing bersama. Tapi sebelumnya saya memberikan istilahnya mukadimah dulu. Bagaimana nanti setelah kita selesai atau setelah lulus dari SMA, yang mana sebenarnya ini sudah hal biasa yang kita hadapi di mana kita berada di SMA, di bangku sekolah SMA. Kita akan menghadapi 3 hal, yaitu mau lanjut belajar, atau langsung bekerja, atau langsung menikah. Tetapi sebenarnya ini adalah proses. Ini adalah proses yang mana masing-masing itu harusnya terlewati dengan baik. Seperti teman-teman semuanya sudah melewati dari TK, kemudian SD, SMP, kemudian SMA. Nah, setelah SMA otomatis ada lanjutannya, karena SMA memang sekolah yang mana di dalamnya itu ada misinya adalah salah satunya adalah di mana setelah lulus SMA nanti diharapkan teman-teman masih bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dengan bekal pendidikan yang optimal, yang sudah dibekali dari SD, SMP, dan perguruan tinggi, kalian masuk ke dunia kerja. Setelah bekerja, baru menikah. Baik, sambil saya share screen ya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dari kata bijak Arab yang disebut dengan mahfudot, yaitu yang pertama adalah barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Man arafa bu'da syafari isa'ada. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Teman-teman semuanya, tentunya kita kalau ingin melakukan sebuah perjalanan, itu harus menyiapkan hal-hal yang akan kita pergunakan, hal-hal yang kita perlukan dalam perjalanan tersebut. Tidak usah perjalanan jauh, misalnya teman-teman keluar dari rumah mau ke Jamus, sekedar mau ke Jamus, itu kan otomatis teman-teman juga harus menyiapkan keperluan untuk bisa sampai ke tujuan. Cek dulu bensinnya ada enggak, kemudian ke Jamus itu untuk apa, mau beli apa, nah uangnya ada enggak, berapa adanya, kemudian kebutuhannya itu apa, cukup atau tidak, itu kan pasti menjadi pertimbangan. Itu hal yang kecil.
kalian mau kajian rohis misalnya, mau keluar dari rumah kajian rohis, itu kan juga menyiapkan diri kan, menyiapkan apa namanya, oh saya mau kajian ini bawa apa? Oh bawa Al-Quran, bawa buku catatan, kemudian pakai baju juga sesuai dengan kebutuhan, kemudian bawa infak dan lain sebagainya. Begitu juga kita akan berjalan jauh ke depan, yang mana kita ibaratkan saja atau kita berpikir saja bahwasanya perjalanan ke depan ini kita akan melalui bangku kuliah, kita juga melalui dunia bekerja, kita juga akan melalui yang namanya keluarga atau pernikahan. Nah, untuk hal yang kecil kenjamus aja perintilannya atau persiapannya aja sedemikian rupa dalam artian banyak juga bensin, kemudian uang saku, kemudian dan lain sebagainya. Apalagi ini perjalanan yang panjang, otomatis butuh persiapan yang sedini mungkin, seefektif mungkin, sedetail mungkin. Benar begitu? Benar Bu, benar. Nah, teman-teman kalau mau ke Jamus naik motor atau jalan kaki? Motor. Kira-kira sebelum naik motor itu bensinnya dicek dulu nggak? Cek bensin, cek uang, cek penampilan Bu. Nah, benar kan? Jadi cek segalanya kan, harus cek dulu. Apalagi ini perjalanan jauh sekali, yang mana kita butuh banyak persiapan. Itu yang pertama. Kedua, kembali kepada kata bijak, yaitu sebesar keinsafanmu, sebesar pula itu keberuntunganmu. Di sini artinya kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kalau mau ke Jamus itu kira-kira kalau dalam keadaan pusing atau flu atau mungkin perutnya sakit, kira-kira untuk berjalan ke Jamus itu butuh waktu lama atau tidak, kuat atau tidak, itu menjadi pertimbangan atau tidak? Pertimbangan. Nah, begitu pula ketika kalian mau kuliah, ketika kamu mau bekerja, ketika kamu mau menikah, otomatis kamu harus mengetahui dulu bagaimana persiapanmu, bagaimana kekuatanmu, seberapa kamu siap untuk masuk ke dunia tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Nah, baik, lanjut ya. Nah, sekarang nih, lulus SMA mau kuliah dulu, bekerja dulu, atau menikah dulu? Nah, kuliah dulu, bekerja dulu, menikah dulu. Dari yang sudah saya sampaikan tadi di awal, harusnya sudah bisa meraba sedikit-sedikit. Yang pertama adalah, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Kemudian yang kedua, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sekarang kita bahas dulu tentang kuliah. Kita mulai dari kuliah. Nah, di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, dan mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Nah, demi masa, ini sudah disampaikan oleh Allah ya. Ya, ini ayat Allah, bukan saya yang ngarang. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semuanya ini akan merugi. Kita itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal solih, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah terlihat. Kita harus benar-benar menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Kalau teman-teman ingat kembali, ini selama beberapa tahun teman-teman ini tidak masuk sekolah, kira-kira waktu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini banyak bermanfaatnya atau banyak tidak bermanfaatnya? Anfaedah Bu, anfaedah. Ya, anfaedah. Inna sababa wal faragha wal jidata mafsadatan. Sesungguhnya masa muda. Nah, kemudian waktu yang luang,
kekosongan, kemudian jeda yang terlalu lama, itu adalah pintu-pintu yang mana itu membuka peluang untuk tidak berhasil atau tidak sukses, membuat seseorang jadi malas. Benar tidak? Iya, Bu. Nah, benar nggak? Yang lain benar tidak? Benar, Bu. Benar. Betul. Jadi Betul, Bu. dalam kurun waktu hampir 2 tahun, teman-teman sudah merencanakan belum? Sesudah SMA nanti saya mau apa? Yang kelas 11 juga jangan merasa santai ya, masih 1 tahun lagi. Yang kelas 12 tinggal beberapa bulan lagi untuk menentukan pilihannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam ayat Allah juga disebutkan bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, itu tingkatnya beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Nah, di sini dalam aplikasi harian mungkin teman-teman semuanya bisa melihat di lingkungan, baik itu keluarga, kemudian tetangga, atau lingkungan-lingkungan di mana kalian tinggal di situ, kemudian kalian saling bersilaturahim di situ. Nah, di sini antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, walaupun statusnya mungkin sama-sama, katakanlah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga yang satu ini lulusan SD, yang satu lulusan SMP, yang satu lulusan SMA, yang satu sarjana. Otomatis dalam mensikapi segala hal yang terjadi di dalam hidupnya akan berbeda. Benar atau tidak? Ya. Nah, disinilah bukti bahwasanya orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tetap berbeda. Maka Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tergantung kemauan. Nah, ini kalau misalnya lihat dari skala kemauan, kira-kira kemauan dan ketidakmauan atau kemalasan atau kemageran itu porsinya atau frekuensinya itu lebih banyak maunya, apa lebih banyak magernya, apa lebih banyak malasnya, atau lebih banyak gabutnya, atau dan lain sebagainya. Mana yang lebih banyak? Males. Lebih banyak malasnya. Mungkin karena kita remaja itu terkenal dengan gabut faedahnya gitu. Jadi banyak dimaklumi, kadang maklum masih remaja, maklum. Nah, kemakluman itu sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada. Di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada namanya masa remaja. Coba teman-teman kalau misalnya baca Al-Qur'an atau hadis itu tidak pernah disebutkan di dalamnya itu ada remaja. Adanya pemuda. Jadi adanya masa muda, bukan remaja. Yang mana pemuda di sini ini adalah seseorang individu yang kuat, fisiknya ini sudah sempurna, untuk bekerja itu sudah mampu, untuk melakukan aktivitas itu sudah mampu. Kemudian akalnya juga sudah sampai, mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah bisa membedakan. Hatinya juga bisa merasakan. Jadi namanya kalau misalnya dalam hadis atau Al-Qur'an itu disebutnya pemuda, bukan remaja. Nah, tapi orang-orang barat kan apa, kemudian sekolahnya mau ambil di mana, itu kenali diri sendiri dulu. Ya, mengenal diri sendiri ini ada dua cara. Yang pertama bisa melalui tes bakat minat. Nah, tes bakat minat yang saya tahu itu kemarin itu saya merekomendasikan di webnya Yacht Manual. Di Yacht Manual itu di sana ada form, ada seperti Google Form itu, di sana mengisi aplikasi tentang diri kalian, ditanyakan detail diri kalian itu seperti apa, nama, alamat, hobi dan lain sebagainya, yang mana nanti ujungnya hasilnya itu akan terdeteksi. Nah, masing-masing individu akan terdeteksi. Oh, kemampuan kalian itu di bidang apa saja. Spesialisasi kalian itu di bidang apa saja. Kemudian kalau mau kuliah, itu masuknya itu dengan spesialisasi kalian, itu jurusannya itu apa saja. Nah, jurusan ini nanti ada di sekolah mana saja.
Nah, terus nanti ada outputnya ketika sudah lulus kuliah ini kalian bisa bekerja di mana saja dan gajinya itu kira-kira berapa. Itu di aplikasi Youth Manual itu ada, tetapi tidak gratis. Itu kalau tidak salah dulu beberapa tahun yang lalu sebelum corona itu 150 atau 200 ribu. Nanti ditransfer dulu baru kalian akan mendapatkan akun sejenis akun gitu ya. Itu untuk masuk kepada aplikasi itu. Nah, itu individu, tidak bisa berbarengan. Atau misalnya nanti Nasrul misalnya daftar, kemudian Yunita ikut. Saya nggak usah daftar ya, aku tak ikut, punyamu aja. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus individual. Itu kalau yang berbayar. Kemudian selain Youth Manual tentunya ada aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu tes bakat minat. Kemudian yang kedua, yang gratis. Yang gratis adalah ada cermati nilai rapot kalian. Semuanya sudah punya rapot ya? Sudah. Sudah, baik. Nah, cermati nilai rapot kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu diberi rapot, jangan dibuang. Rapot kalian itu adalah dokumen nyata yang mana itu bisa kalian lihat, kalian pertimbangkan sebagai dasar untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Nah, silakan rapotnya setelah ini dilihat dari semester 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang sudah ada, silakan dicermati baik-baik. Dari semester 1, 2, 3, 4, kalau 5 belum, 4. Nah, ini 4 semester ini dicermati benar-benar. Nilai saya itu yang baik yang mana. Kemudian dievaluasi, dianalisis dengan kemampuan diri kalian. Benar tidak nilai yang ada di sini ini benar-benar kemampuan saya, atau saya dulu ketika mengerjakan ujian bersandar pada orang lain, baik itu lewat Google ataupun teman kalian atau yang lain-lain. Atau bisa jadi nilai kalian tinggi karena kalian senang dengan gurunya. Karena kalian senang dengan gurunya, kemudian kalian punya motivasi belajar yang tinggi, nilai kalian tinggi. Tapi ketika ganti guru, maka nilai kalian kembali menurun. Atau benar-benar kalian memang spesialisasinya di situ. Jadi mau gurunya siapa saja, mau suasana kelasnya di mana saja, mau apapun godaannya, apapun ada angin, ada hujan, ada apa, tetap nilai kalian segitu. Berarti kalau misalnya seperti itu, berarti spesialisasi kalian di situ. Nah, silahkan kalau sudah seperti itu, sudah dianalisis rapot kalian, nah kalian silahkan melihat atau berselancar atau jalan-jalan secara virtual ke universitas-universitas yang ada di Indonesia. Saya sarankan yang PTN dulu. Nah, yang PTN dulu kalian lihat jurusan apa saja yang ada di sana. Kemudian dari nilai rapot kalian, hasil belajar kalian itu yang mana yang mendukung atau fakultas apa yang kira-kira sesuai dengan nilai tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, jadi nilai rapot benar-benar diperhatikan, kemudian cek jurusannya. Kalau sudah nilainya tadi misalnya dicari, jangan hanya satu yang dilihat di rapot, ambil beberapa poin, 3 atau 5 poin lah untuk nanti kira-kira kalau misalnya poin 1 saya tidak bisa, kira-kira kok tidak mampu, poin 2, kalau nggak bisa poin 3. Nah, seperti itu. Jadi dilihat nilainya itu yang baik dari kelas 1, 2, 3. Kalau misalnya kok masih ragu, di SMA kok saya itu dari kemarin kan belum pembelajarannya nggak maksimal. Coba dilihat yang SMP-nya. Nah, yang SMP-nya dilihat lagi. Dilihat dari SMP, kemudian nanti dipadukan yang SMA. Saya kira itu sudah cukup lah dari SMP, kemudian SMA, itu silahkan dipadukan, dianalisis benar-benar. Kemudian setelah itu kalian searching, silahkan dilihat ada fakultas apa saja, ada prodi apa saja yang ada di perguruan tinggi. Disesuaikan dengan nilai kalian tadi. Setelah itu jangan berhenti di situ, tapi dicek lagi. Setelah saya itu kuliah di prodi A pilihan saya, ini nanti setelah keluar atau setelah lulus dari sini, itu saya mau ngapain?
Mau ngapain? Pekerjaan apa yang akan saya dapatkan? Kita kuliah otomatis secara tidak langsung itu yang target bidikannya adalah dunia kerja. Ya kan, dunia kerja yang akan kita pilih. Walaupun ada mungkin niat-niat selain dunia kerja, otomatis kita menyiapkan diri masuk dalam keluarga. Tetapi prioritas utama pastinya yang namanya masuk ke perguruan tinggi itu tidak bisa kita bohongi bahwasanya kita ingin bekerja setelah lulus kuliah. Maka silahkan dicek lagi dunia kerja yang seperti apa. Melihat sekarang di era 4.0 ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di masa depan itu akan terkikis, akan teralihkan dengan alat. Maka di sini kita harus selektif. Apakah pekerjaan kita nanti setelah lulus kuliah itu masih eksis atau tidak? Nah, itu benar-benar kita harus mempertimbangkan hal-hal semacam itu. Jadi untuk 10 tahun ke depan itu pekerjaan yang masih dipakai menggunakan tenaga kita dengan keahlian yang kita miliki itu apa saja. Itu jadikan pertimbangan juga. Nah, saya biasanya kalau dulu sebelum ada pandemi itu ketika masuk kelas gitu saya kasih saya manfaatkan HP-nya, coba HP-nya itu dibuat browsing, cari PTN yang ada di Indonesia itu apa saja. Nah, silahkan ambil 3 prioritasmu, PTN yang akan kamu pilih itu dari sekian banyak itu ambil 3 PTN. Kalau sudah situ PTN-nya dianalisis, di situ ada jurusan apa saja. Setelah jurusan apa saja, coba dipadukan dengan mata pelajaran yang kamu sukai, yang kamu kuasai. Kemudian dicari di situ ada tidak. Kemudian nanti outputnya bekerjamu ketika lulus dari universitas itu, fakultas itu bisa bekerja di mana saja. Nah, berpikirlah ketika kamu nanti akan bekerja di situ otomatis dalam jangka yang panjang, tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan bisa jadi seumur hidupmu kamu akan bekerja di situ. Kira-kira dengan dunia pekerjaan nanti seperti itu kamu itu akan merasa nyaman atau tidak? Jangan sampai salah jurusan. Nah, jangan sampai salah jurusan. Kamu mengambil sekolah S1 4 tahun dengan susah payah perjuanganmu, tetapi endingnya kamu merasa salah tempat atau tidak nyaman. Nah, ini kan masa waktu yang lama. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif. Nah, khusus untuk yang putri nih ya, yang putri dipertimbangkan benar-benar ya, dipertimbangkan benar-benar. Karena setinggi apapun profesimu, mau jadi menteri, mau jadi direktur, mau jadi presiden lah, atau profesi yang lebih tinggi lagi, tetap status utamamu adalah ibu rumah tangga. Jadi sebelum kalian melangkah ke dunia kerja, maka silahkan dipertimbangkan dulu bagaimana nanti saya membagi waktu antara dunia kerja dengan rumah tangga. Karena setinggi apapun karirmu, kalian itu untuk ibu-ibu, untuk calon ibu ini calon ummahat itu tetap adalah prioritas adalah keluarga. Nah, belum lagi nanti karakter suami kan kita tidak tahu ya, teman-teman tidak tahu ya, suami kalian itu akan membolehkan kalian kerja atau tidak dan lain sebagainya. Jadi ambil pekerjaan, ambil profesi yang mana kira-kira kamu bisa stay di rumah, tetapi kamu bisa tetap beraktivitas, bisa tetap produktif. Nah, jadi ini harus disiapkan juga. Jangan berpikir nanti, saya pengen jadi ini dan lain sebagainya. Ternyata nanti kalian dapat suami kalian melarang kalian bekerja. Nah, itu akan menjadikan suatu kekecewaan yang mana kadang kekecewaan itu tidak tersalurkan dan menjadi masalah di dalam rumah tangga. Maka di sini kalian harus berpikir jauh ke depan. Nah, ini mungkin dan saya yakin ini belum menjadi pemikiran teman-teman semuanya. Maka di sini saya harapkan dengan ini kalian bisa berpikir panjang ke depan. Ya, yang pertama tadi niatkan benar-benar kalau sudah mau kuliah, niat dari sekarang. Yang kelas 11 itu juga harus menyiapkan diri dari sekarang. Komunikasikan dengan orang tua kalian. Ya, komunikasikan dengan orang tua kalian. Pak, Bu, kira-kira nanti setelah lulus SMA
itu saya mau ngapain? Mau dinikahkan atau mau suruh bekerja atau mau suruh kuliah. Nah, ini juga hal penting. Jangan sampai nanti kalian memilih kuliah sudah daftar ternyata orang tua tidak mendukung. Nah, itu berat. Sama juga ketika mungkin kalian memilih menikah. Sudah ada yang siap melamar kalian, kemudian kalian mengizinkan untuk melamar ke rumah, orang tua tidak mengizinkan. Nah, maka sebelum melangkah kemanapun itu tetap komunikasikan dengan keluarga. Nah, jadi pertama adalah niat tadi, kemudian setelah itu usaha. Usaha yang pertama adalah mengenal bakat, minat, dan potensi diri. Itu benar-benar harus kalian pahami betul. Di mana potensimu, di mana bakatmu, minatmu. Jangan hanya asal gengsi. Alah, temanku kuliah kok aku nggak kuliah. Terus akhirnya masuk ke sembarangan. Yang penting aku terdaftar sebagai mahasiswa atau punya status mahasiswa. Nah, jangan seperti itu. Rugi nanti kalian. Walaupun di sini ada plus minusnya juga. Ada yang bisa bisa menerima keadaan. Saya ambil positifnya. Dengan masuk jurusan ini saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk memulai lembaran baru. Itu juga ada. Tetapi otomatis dengan usaha yang berlipat-lipat kali harus lebih keras lagi. Tetapi kalau sudah sesuai dengan bakat minatnya, kemudian didukung dengan doa orang tua, kemudian keluarga mendukung dan memberi support, nah, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan kenyamanan kita, otomatis itu akan lebih mudah dan hasilnya otomatis juga lebih baik. Nah, di sini kemudian mengenal bakat minat. Kemudian selanjutnya adalah belajar sungguh-sungguh. Karena nilai rapot kalian itu adalah salah satu dokumen yang penting yang akan kalian pakai, maka silahkan dari sekarang belajarnya sungguh-sungguh. Nah, ini yang kelas 11, hati-hati, mumpung kalian masih punya kesempatan. Yang kelas 12 sudah lewat semester 1, 2, 3, 4. Tinggal 1 semester ke depan. Nah, yang kelas 11, ini 2 semester kemarin, kelas 10 silahkan rapotnya ini benar-benar dipajang, kalau perlu ditempelkan di dinding kamarnya masing-masing, biar tahu nilai kalian itu seperti apa. Karena masa depan kalian mau bekerja, mau apa, mau kuliah, itu nilai rapotmu adalah dokumen penting. Penting paling tidak kamu untuk mengetahui pekerjaan apa yang akan kamu pilih, kemudian kuliah jurusan apa yang akan kamu pilih. Maka benar-benar kalian harus berusaha secara maksimal. Untuk kelas 11, PJJ-nya diaktifkan kembali, yang belum aktif silahkan. Kita di sini tidak tahu. Dalam kondisi seperti ini kita tidak akan tahu mau setahun lagi ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan, kita tidak tahu. Yang penting adalah ketika kita berhadapan dengan hal-hal semacam ini, nah, masa muda, kemudian jeda yang lama, kemudian kekosongan, itu silahkan ingat-ingat bahwasanya itu adalah pintu-pintu pembuka kerusakan yang ada pada diri masing-masing. Maka belajar sungguh-sungguh. Apa sih untungnya belajar sungguh-sungguh sejak dini itu apa? Kalau teman-teman semuanya yang kelas 11 ini, ya, yang kelas 11 saya tekankan lagi, kalau kalian dari sekarang ketika teman-teman kalian gabut atau main game atau dan lain sebagainya, kalian menyisihkan waktu, kalian konsisten berapa jam untuk belajar, benar-benar fokus belajar dan target tempelkan di dalam mindset, ya, kalian tidak repot-repot ujian. Kenapa? Karena membuka pintu gerbang kuliah itu ada 3 jalan. Dari SNMPTN itu dengan prestasi rapot, prestasi akademis kalian, kemudian dengan SBMPTN dengan ujian, dan seleksi mandiri. Apabila kuota di kampus atau di fakultas itu masih ada, maka kalian bisa ikut. Kalau enggak, ya nggak bisa ikut. Nah, seperti itu. Jadi SNMPTN, ketika kalian itu nanti dokumen rapot kalian nilainya bagus, kalian seleksi SNMPTN dapat masuk sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan, itu keuntungannya kalau menurut saya
enak sekali ketika teman kalian masih ribut mau belajar untuk SBMPTN, kalian sudah bisa menggunakan waktu kalian untuk bekerja sampai masuk ke perguruan tinggi kan lumayan, ada 5 bulanan loh. 5 bulan kadang part time lah, katakanlah kalian nyoba bekerja 1 bulan 1 juta, kan lumayan sudah dapat 5 juta. Yang mana itu nanti sudah menjadi bekal untuk masuk kuliah. Bayar mungkin kalian butuh uang kos, sudah bisa membayar sendiri tanpa minta orang tua. Bisa dipahami nggak apa yang saya sampaikan? Bisa. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Kemudian ya itu ya. Jadi dokumen rapot itu, nilai rapot kalian itu penting. Ada sering kali saya tuh ditanya, Bu, ini teman saya nggak belajar nilainya kok tinggi, sedangkan saya belajar nilainya kok rendah. Jangan dilihat dari nilainya saja, tetapi mampu atau tidak kalian itu loh. Nilai tinggi, tetapi kamu tidak menguasai. Nanti di dunia pendidikan selanjutnya pun kalian akan malu. Begitu juga dengan pekerjaan. Maka abaikan orang-orang yang punya nilai tinggi, tetapi bersandar pada orang lain. Dan banggalah dengan apa yang kalian hasilkan, tetapi benar-benar kalian bisa mengukur seberapa kekuatan diri masing-masing dan di mana spesialisasi kalian masing-masing. Bisa dipahami? Nah, di sini maka dari itu benar-benar nilai rapot itu silahkan dibuat atau diagendakan atau direvisi dengan baik. Yang kemarin nilainya itu kok tidak baik, maka tahun ini kelas 11 ini nilai saya harus baik. Sehingga nanti ketika kelas 12 itu ketika memilih, kalian harus memilih daftar SNMPTN, SBMPTN atau SM, kalian bisa masuk ke gelombang yang pertama yaitu SNMPTN, nilai rapot. Nah, nilai rapot di sini akreditasi sekolahan kita adalah A, maka diambil 40% dari masing-masing prodi atau masing-masing jurusan. IPA 40%, IPS 40%. Yang tahun ini ada spesialisasi, yaitu kalau misalnya dari 40% ini ada yang tidak mendaftar, maka boleh diganti dengan nilai bawahnya. Jadi diurutkan nanti di ranking itu satu angkatan, yang IPS, yang IPA. Nah, nanti apabila dalam 40% urutan pertama ini ada yang tidak ikut atau tidak mendaftar di SNMPTN, maka bisa digantikan dengan temannya yang lainnya. Sebelum-sebelumnya tidak boleh, tapi untuk tahun ini boleh. Semoga tahun depan juga seperti itu. Tetapi yang jelas ketika kalian sudah niatkan untuk fokus benar-benar belajar. Walaupun ada tanggung jawab yang lain, kegiatan utama atau tugas utama kalian adalah belajar. Maka nilai rapot silahkan diperbaiki atau itu menjadi acuan untuk kalian nanti berjalan di tahap berikutnya. Ya, jadi SNMPTN. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Bu, kalau SNMPTN kok sekarang nggak enak, nggak boleh daftar SBM, nggak boleh daftar SM. Loh, ngapain sih kita buang-buang waktu? Sebenarnya dari dulu harus berpikir seperti itu. Ngapain buang-buang waktu harus ujian beberapa kali? Jadi ujian itu sekali saja tetapi dapat. Itu kan sudah prestasi. Kenapa harus SNMPTN coba-coba? Kemudian lanjut SBM. Kemudian masih SBM masih kurang banyak ujiannya, ikut SM. Jangan seperti itu. Sudah targetkan, oh SNMPTN saya harus masuk. Ya maka silahkan usahanya otomatis harus lebih keras lagi dari teman-teman kalian yang lainnya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti kegiatan les atau kelompok belajar secara daring atau luring. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di SMA Kerjo, itu saya lihat minat belajarnya itu selama daring ini sangat-sangat kurang sekali. Ya, sangat-sangat kurang sekali. Kita tidak bisa selalu menyalahkan tidak ada sinyal. Kita tidak bisa selalu menyalahkan kita tidak punya fasilitas seperti yang sudah disampaikan Mas MTQ kemarin di kajian kemarin. Kita tidak bisa menyalahkan hal-hal yang mana ketika kita menyalahkan mereka itu nonsen gitu loh, nggak ada hasilnya. Maka yang ada ini fasilitas yang ada silahkan digunakan. Oh kok tidak ada sinyal?
Ada teman-teman di sekitar kalian bisa untuk kelompok belajar, silahkan kelompok belajar dengan baik, tetap dengan prokes yang baik. Kemudian, nggak bisa Meet, pakailah WA atau gimana? Iya cara nih, kalian sudah dewasa, sudah tahu pojok-pojok mana yang ada sinyalnya, pojok-pojok mana yang ada wifi gratisnya, silahkan itu dimanfaatkan dengan baik sebagai fasilitas dalam rangka usaha. Itu ijtihad kita semuanya. Silahkan. Insya Allah, Allah itu akan menilai, akan memberikan poin ketika kita itu berusaha dengan maksimal. Jadi jangan hanya menunggu kuota, dapat kuota, menunggu jaringan dipasangnya tower di tempat-tempat kalian, yang mana kalian bisa duduk manis, semua jaringan akan ada dan lain sebagainya. Ya, jadi silahkan yang ada dimanfaatkan dengan baik. Ketika kalian tidak paham, hubungi gurunya. Pak, Bu, minta maaf. Saya izin untuk menemui misalnya di sekolah konsultasi konsultasi pelajaran bab ini. Nah, silakan disiapkan. Nah, seperti itu saya yakin guru-guru kalian juga welcome dan juga senang dengan merespon apa yang kalian tanyakan. Jadi tidak akan diabaikan. Kemudian selanjutnya adalah selain akademis, tadi potensi akademis ya, dari belajar, nilai rapot, kemudian kelompok belajar. Nah, silahkan selain itu dukung potensi kamu dengan kegiatan-kegiatan non-akademis. Setiap orang kan punya hobi masing-masing, punya skill masing-masing. Nah, dari skill-skill kalian itu silahkan kalian optimalkan. Yang senang olahraga, ya silahkan. Gimana caranya mengasah keterampilan masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan prestasi akademis. Di samping prestasi akademis, kita harus memberikan tambahan poin di skill. Yang senang menyanyi, yang senang broadcast, yang senang main YouTube dan lain sebagainya, silahkan dengan waktunya longgar sekali loh, kalian PJJ hanya 3 jam pelajaran kan, nggak nyampe duhur. Kemudian setelah itu silahkan manfaatkan yang senang masak, mungkin kalian bisa mengkreasikan yang ada di sekitar kalian, yang senang melukis, yang senang dan lain sebagainya lah, silahkan ya. Jadi silahkan teman-teman semuanya jangan hanya terpaku pada akademis. Akademis itu penting untuk siapa saja. Nah, tetapi juga skill itu juga penting. Jadi kedua-duanya itu penting. Ada juga sebagian bilang saya nggak suka belajar, Bu. Saya pengennya kegiatan ekstra saja. Nah, itu juga tidak baik. Jadi harus imbang antara kegiatan pembelajaran atau akademis dan non akademis. Insya Allah Allah itu akan membantu kita selama kita berusaha. Tidak ada orang diciptakan dalam kebodohan, itu tidak ada. Kenapa orang bodoh? Karena kebiasaan kita yang membuat kita itu jadi bodoh. Ayolah, sebodoh-bodohnya kita, kalau misalnya kita itu beriman kepada Allah, kita banyak doa kepada Allah, Allah itu akan menolong kita semuanya. Ilmu itu milik siapa sih? Milik Allah. Untuk kita bisa, kita harus minta kepada Allah. Jangankan kita, Imam Syafi'i itu pernah mengeluh kepada gurunya bahwasanya beliau itu susah sekali dalam menghafal, susah dalam memahami ilmu. Maka gurunya menyampaikan, memberikan nasihat, ilmu itu adalah cahaya Allah, ilmu itu milik Allah. Ketika kamu ingin menguasai ilmu, mintalah kepada Allah dan jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kadang tidak sengaja kita lakukan. Nah, di sini kita harus benar-benar memotivasi diri kita. Nabi Muhammad itu kan dulu juga buta kan? Buta huruf kan? Dalam surat Al-A'la itu kan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang artinya adalah kita itu belajar apa saja itu bisa. Tidak ada yang kita tidak bisa, itu tidak ada. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, minta benar-benar kepada Allah. Ya Allah, beri saya itu kefahaman. Kalau mau belajar kan sudah kan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu kan sudah ada.
Nah, maka ayo kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita dari segi akademis ataupun non akademis. Nah, kemudian lanjut setelah itu kita aktif mencari informasi terkait dengan dunia perguruan tinggi. Sesuatu itu tidak akan datang dengan sendiri tanpa kita usahakan. Tanpa kita usahakan. Kalau misalnya, nih saya lapar, kemudian saya berangan-angan, saya pengen makan nasi goreng. Terus saya ucapkan, saya ingin nasi goreng, saya ingin nasi goreng, saya ingin nasi goreng. Tapi saya hanya duduk diam sambil gabut, main HP nggak jelas ini ngapain. Itu sambil dalam hati saya pengen nasi goreng, saya pengen nasi gorengnya. Kira-kira sampai minggu depan atau mungkin tahun depan lah, kira-kira nasi goreng itu datang dengan sendiri tiba-tiba di depan kita atau tidak? Nggak bisa. Sudah pernah nyoba belum? Saya pengen. Tidak, Bu. Mustahil. Nah ya kan, nah itu kan sesuatu hal yang nggak akan lah gitu loh. Walaupun mungkin keajaiban mungkin bisa datang ya, tetapi kalau misalnya kita dipikir pakai logika tidak akan datang dengan sendiri. Begitu juga dengan ketika kita menginginkan masuk kuliah, maka kita harus mencari, kita ya aktif mencari. Oh, saya butuh bidik misi. Gimana sih caranya? Bukalah HP-nya untuk mencari browsing. Ketika nggak paham, tanyakan kepada teman-teman, tanyakan kepada BK, tanyakan kepada siapa sajalah yang berpotensi mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Jangan hanya duduk manis. Nah, apa yang kita butuhkan hanya kita yang tahu. Yang penting kita itu usaha. Hasilnya kalau ya tawakal Allah, sudah serahkan pada Allah. Tapi kan dalam perjalanannya kita sudah berusaha. Jadi jangan tawakal tok, tetapi tidak ada usaha. Harus berusaha dulu gitu. Saya pengen kuliah gratis. Gimana caranya? Ya bersusah-susah dulu, belajar benar-benar. Doanya benar-benar. Ketika orang lain hanya membaca 1 buku, maka lakukan kamu membaca 2 buku. Kalau mungkin kalian mengenal Atta Halilintar itu ya, itu kalau dia bilang ketika saya itu melihat broadcast-nya sebelum dia menjadi YouTuber terkenal, apa yang dilakukan? Ketika orang lain berjalan 5 meter, saya harus berlari sekian puluh meter. Jadi ketika dia itu menjadi seperti ini, itu bukan proses instan, bukan tiba-tiba datang, usaha. Jadi kalau kita melihat orang yang sukses, orang yang berhasil, itu jangan julid duluan gitu. Jangan lihat covernya keberhasilannya, tanyakan. Ketika seseorang sukses yang luar biasa, itu bertanyalah dalam hati, perjuangan apa yang sudah dilalui sampai menjadi seperti itu gitu. Jadi otomatis orang itu menjadi berhasil itu karena usaha. Ya walaupun mungkin ada yang ujian Allah itu tiba-tiba datang, tetapi kita positive thinking. Segala sesuatu itu harus diusahakan, diupayakan. Maka kalian yang mau kuliah silahkan aktif. Saya pengen kuliah, tapi orang tua saya tidak mampu. Gimana caranya saya mendapatkan biaya kuliah gratis? Sekarang banyak kan, bidik misi ada, KIP kuliah juga ada. Silahkan mulai dari sekarang dicari bagaimana caranya. Di perguruan tinggi kalian duduk manis, mau dapat beasiswa ya nggak bisa. Kalian mencari. Entah itu di BEM, entah itu di BEM fakultas, entah itu di BEM prodi. Nah, silahkan cari informasinya bagaimana caranya untuk mendapatkan fasilitas beasiswa. Oh, ternyata beasiswanya harus berprestasi. Berarti kalian harus belajar sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu otomatis usaha saja tidak cukup, harus disertai dengan doa. Nah, doa itu baik dari diri sendiri, ridho orang tua, juga ridho guru. Jangan abaikan gurunya. Kenapa? Karena ketika orang tua kalian tidak menguasai suatu ilmu, kalian diserahkan kepada guru. Profesi apapun yang ada di dunia ini tidak lepas dari yang namanya guru. Presiden tidak akan jadi presiden tanpa jasa guru. Maka sampai kapanpun nanti kalian di masa yang akan datang, baik itu sukses di bidang apa saja, ingat kembali bahwasanya kalian dulu mengenal huruf ABC, mengenal perkalian, mengenal itu dari guru kalian. Maka sama guru apapun itu
bentuknya, silahkan tetap hormatilah guru kalian. Begitu juga dengan orang tua kalian. Orang tua kalian itu seapapun bentuknya, itu dia adalah surga. Pintu keberkahan, pintu keberhasilan kalian. Kita tidak bisa memilih mau lahir dari orang tua seperti apa. Tetapi sebagai orang yang beriman dan berilmu, maka kewajiban kita adalah taat kepada orang tua. Selama orang tua itu tidak memberikan perintah yang mana itu menjauhkan kita dari Allah. Misalnya ketika sholat dilarang, nah itu baru boleh kita mengabaikan. Tetapi kalau misalnya orang tua kita itu selalu mendorong kita, memberikan kita hal-hal yang positif, yang mana itu mendukung kita untuk lebih taat kepada Allah, lebih bersyukur lagi, maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan namanya orang tua. Nah, doa sendiri ataupun doa orang tua ataupun doa guru. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke sekarang ini profesi ya. Ketika kalian sudah kuliah, otomatis kalian akan outputnya itu mendapatkan profesi sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, sekarang ini sudah ya tadi ya, bakat, minat, kemampuan diukur benar-benar. Itu harus dipertimbangkan. Kemampuan saya itu di mana sih? Jadi jangan asal saya seneng pengennya di UNS yang dekat rumah, tapi tidak tahu di UNS itu ada prodi apa saja. Terus kalian asal yang penting bisa masuk kuliah di UNS atau menjadi mahasiswa UNS tanpa mempertimbangkan prodinya apa, kemudian bakat minat kalian tuh di mana. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian setelah kuliah itu juga dipertimbangkan, saya tuh mau ngapain setelah kuliah. Jangan sampai ketika selesai kuliah tidak ada pekerjaan atau merasa salah jurusan. Sekarang kalau bekerja, nah sekarang masuk ke dunia bekerja ya. Teman-teman semuanya, ketika kita bekerja itu harus punya bekal. Ya, pekerjaan itu otomatis disertai dengan keahlian. Nah, tetap mau bekerja juga harus tahu. Saya itu lulusan SMA. Kira-kira setelah lulus SMA nanti, kalau misalnya saya mau bekerja, itu pekerjaan apa? Mau bekerja apapun, yang mana itu tidak ada ini ya. Kalau menurut saya mau kerja di mana saja itu boleh, silahkan. Yang penting teman-teman itu bisa mengukur diri gitu loh. Jadi punya target, misalnya, saya tuh bekerja di pabrik. Ya jangan berhenti, maksudnya itu jangan kok di itu terus. Di pabrik pun kalian juga harus bisa belajar, melihat situasi, dan melihat peluang bagaimana kalian meningkatkan diri gitu. Jadi jangan hanya aku harus nyambut gawe neng pabrik, wes tak neng kene wae, tak sudah di sini saja nyaman di zonanya itu. Tidak, tetapi kalian juga harus berpikir ke depan juga. Misalnya sektor misalnya bekerja yang membutuhkan atau yang mengandalkan tenaga fisik, misalnya ya. Kalian bekerja yang mengandalkan tenaga fisik. Kalian harus berpikir, kira-kira kekuatanku ini mampu bertahan berapa tahun. Nah, jadi jangan hanya sekarang saja, berapa tahun ke depan. Boleh kalian misalnya, habis SMA saya tak bekerja dulu. Nanti setelah bekerja, sambil bekerja, saya ikut kursus dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, itu harus, jangan kok wes bekerja wes itu saja tanpa kalian berpikir untuk meningkatkan kualitas diri kalian, apapun itu. Nah, kemudian harus ada bakat minatnya sesuaikan, kemudian ada keahliannya, sertifikat yang resmi. Mungkin kalian bisa ikut kursus di BLK, itu juga ada peluang banyak macamnya, silahkan diikuti biar kalian punya sertifikat untuk mendukung kalian ketika bekerja. Kemudian waktu, tenaga itu diperkirakan yang sudah saya sampaikan tadi, berapa tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus berpikir skala kebutuhan di masa depan. Kalian tidak mungkin hanya menghidupi diri kalian sendiri. Ketika kalian harus menghidupi orang lain, harus bagaimana? Benar, Allah itu memberikan rezekinya. Tetapi kewajiban kita adalah mengusahakan dengan baik. Jadi tidak bisa hanya duduk manis kemudian datang semuanya atau hanya berdoa saja, tidak. Tetapi Allah memberikan kita banyak hal yang bisa kita pakai untuk berusaha.
Kemudian motivasi diri untuk meningkatkan kemampuan, skill masing-masing. Nah, jadi jangan berada di zona nyaman saja. Ayo memotivasi diri. Apa yang bisa lakukan, lakukan. Kemudian tempat kerja, kita harus memilih tempat kerja yang kondusif, yang mana itu akan memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih bersyukur lagi. Itu kita bisa memilih. Selama kita bisa memilih, pilih. Tetapi kalau sudah mentok nggak bisa milih, maka jalani itu lillahi ta'ala dan selalu meminta petunjuk pada Allah. Nah, ini yang terakhir, menikah. Nah, kalau kita baik, Allah memberikan yang baik. Kalau kita itu solih, Allah akan memberikan yang solihah. As-solihin li-solihat. Itu sudah janji Allah, tidak bisa diubah lagi. Maka usahanya bukan pacaran, usahanya bukan menyeleksinya itu dengan seperti itu, enggak. Usahanya adalah kita memperbaiki diri, bukan seperti itu ya. Jadi tidak ada di dalam Islam itu pacaran, tidak ada. Maka dari sekarang silahkan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah pasangan yang baik. Kemudian berpikir dulu sebelum menikah. Siap belum untuk menjadi istri atau suami? Kan kalau menikah otomatis statusnya ganti ya, double. Tidak hanya single lagi. Jangan nanti setelah menyebutkan ganteng, kaya, dan lain sebagainya nanti lupa. Nah, jangan sampai seperti itu, karena segala sesuatunya, baik itu menikah, baik itu kuliah, baik itu bekerja, itu semuanya kita adalah amanah yang harus kita jalani, yang merupakan semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lazizah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu lain-lain.